Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Raya Puri Truk Jambe, hadirin wal hadirat rahimakumullah, para sepuh, para tokoh, para asatidz wal asatidzah, para pemuda, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah jumpa kembali di Ahad kedua. Fa insyaallah semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan subuh ini kita akan mengulas mengenai al-mabahatsu tsalitsu tentang sholatul jumu'ah, tentang sholat Jumat, sebagai bahan kita mengingat dan juga membekali dari segi pengetahuan fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manzilatu salatil jumu'ati wa ahkamuha. Kedudukan salat Jumat dan hukum-hukumnya. Mengenai salat Jumat. Syukran. Salatul jumu'ati afdhalus salawat. Pertama, salat Jumat itu sebaik-baik salat ya. Sebaik-baik salat Jumat. Wa yaumuha afdalul ayyami. Harinya sebaik-baik hari. Wa khairu yaumin tala'at fihi syamsu. Sebaik-baik hari matahari terbit ya hari Jumat. Yu'tiqullahu fihi sittami'ati alfi atiqin minan nar. Di hari Jumat Allah membebaskan hambanya sekitar 600.000 hamba dari neraka. Artinya banyak di hari Jumat itu ampunan Allah turun kepada hamba-hamba. Man mata fihi kataballahu lahu ajra syahid. Yang wafat di hari Jumat tercatat syahid. Syahid akhirah ya. Syahid itu ada syahid dunia, syahid akhirah, syahid dunia wa akhirat. Syahid dunia akhirat. Apa syahid dunia akhirat? Yang wafat di medan perang melawan musuh kafir dan niatnya karena Allah, itu syahid dunia akhirat. Sementara syahid akhirat tidak berperang di jalan Allah, wafatnya di rumah sakit atau di rumah, tetapi bertepatan hari Jumat, kena wabah penyakit, tenggelam, terbakar dan sebagainya, wanita melahirkan, meninggal, itu syahid akhirat. Nah, yang hari Jumat itu termasuk syahid akhirat. Wa wuqiya fitnatal qabri, dicegah dari fitnah kubur, tidak ditanya. Fitnah kubur ay su'alul qabr. Kalau mukmin langsung, mukmin yang soleh langsung diberi nikmat, tidak melampaui prosedur. Kalau orang jahat ya zalim,
kafir, zalim. Hari Jumat juga sama, tidak ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, langsung dipukul, digebuk sama palu. Tidak banyak ditanya, langsung digebuk. Ini sebagaimana datang banyak keterangan hari Jumat dalam riwayat-riwayat Imam Al-Baihaqi dari hadis Abi Lubanah bin Abdil Mundir marfu'an, yaumul jumu'ati sayyidul ayyami wa a'zamuha wa a'zamu 'indallahi min yaumil fitri wa yaumil adha. Sayyidul ayyam, tuannya hari yang agung, lebih agung ketimbang Idul Fitri dan Idul Adha, bahkan hari Jumat itu. Wahia fardu ainin ala kulli muslim, salat Jumat hukumnya fardu ain bagi setiap muslim mukallafin yang mukallaf balighin aqilin, yang balik dan berakal, zakarin muqimin, laki-laki yang mukim, ghairi musafirin, yang bukan musafir. Mukim lawannya musafir. Sahihin bila maradin, yang sehat tidak sakit. Wa nahwihi min a'dzadil jumu'ati al-mutaqaddimah, dan yang sedang memiliki uzur-uzur seperti rasa takut, kemudian uzur lapar maupun haus. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala mengenai sholat Jumat ini di surah Al-Jumu'ah ayat 9, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila diseru, dipanggil lis-salati, untuk salat, min yaumil jumu'ati, pada hari Jumu'ah, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah berangkat untuk mengingat Allah, wa dzarul bai'ah, dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum, hal tersebut, khairul lakum, itu lebih baik bagimu sekalian, in kuntum ta'lamuna, jika kalian mengetahui. Al-Jumu'ah ayat 8. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim, berangkat Jumatan wajib bagi setiap yang sudah baligh. Riwayat An-Nasa'i an Hafsah radhiyallahu anha. Wa qawluhu aydan, hadis lain, man taraka thalatha juma'in, barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumatan, tahawunan, karena menganggap remeh, taba'allahu ala qalbih, maka Allah menutup pintu hatinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya.
Wa qawluhu man tarakal jumu'ata thalathan min ghairi udhrin faqad nabadzal islama wara'a dhahri. Barang siapa yang meninggal Jumat 3 kali tanpa udzur, maka ia telah membuang keislamannya ke belakang punggungnya. Sehingga di sini dimaknai ia keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Karena wajib ain itu pertama untuk muslim baligh, berakal, mukim bukan musafir, sehat bukan yang sakit. Fala jumu'ata ala sabiyyin wala ala majnunin ka ghairiha minas salawat. Tidak wajib bagi anak-anak, juga bagi orang gila yang hilang akal. Tidak wajib melakukan sholat Jumat, sebagaimana tidak wajib juga sholat-sholat yang lainnya bagi anak-anak dan orang gila. Wa furidatil jumu'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Difardukan sholat Jumat itu sejak di Mekah mula sebetulnya. Di periode Mekah kewajiban Jumat. Walam yakun walakin lam yasil yusallaha hina idzin liqillatil muslimina wa dha'fihim. Tapi di Mekah tidak sempat dilaksanakan. Di Mekah kewajiban itu sudah turun untuk Jumatan. Prakteknya belum sempat di Mekah itu dilakukan. Pertama, liqillatil muslimina, jumlah kaum muslimin masih sedikit, wa dha'fihim, dan masih lemah, mengumpulkan susah, terang-terangan untuk sholat itu juga susah. Wa ada muktimali adadiha, jumlahnya belum mencapai bilangan sholat Jumat ketika di Mekah. Wal jumu'atu laysat zuhran maksuran. Sholat Jumat bukan berarti sholat zuhur yang dikosor, bukan. Wa in kanat fi waktihi, walaupun dilakukan pada waktu zuhur. Bal sholatan mustaqillatan, tapi Jumat sholat tersendiri, bukan zuhur yang dikosor. Li'annahu la yughni adh-dhuhru anha fil ahwalil adiyah, wa liqauli Umar wal jumu'atu rak'atani tamam ghairi qasrin ala lisani nabiyyukum wa qad khaba man iftara. Ada syarat-syarat dan juga adab di hari Jumat ini. Wa talzamu syaikhu al-haram wal maridu zamin in wajada markaban. Muslim yang sudah tua renta sekalipun itu masih wajib sholat Jumat, dan orang yang sakit tahunan, sakit tua apa segala macam itu masih wajib kalau ia masih kuat dan mendapatkan kendaraan. Walam yashuqqar rukuba, masih kuat untuk dibonceng atau dibawa. Wal a'ma, bahkan orang yang buta sekalipun, in wajada qaida, apabila ada yang mengantarnya. Beda kalau tidak ada yang mengantar sama sekali. Selama masih bisa berangkat, maka tetap ia wajib. Wa talzamu ahlal qaryati in kana fihim arba'una mustautinuna min ahlil kamal.
Wajib setiap penduduk suatu wilayah, jika di wilayah tersebut terdapat 40 orang yang mukim dan termasuk ahlul kamal. 40 orang bilangan Jumat itu bukan 20 dewasa, 20 lagi anak-anak, atau 30 muslim balik berakal, kemudian sisanya musafir atau mukim tapi anak-anak. Tapi ahlul kamal yang 40 dari 40 orang itu juga bisa baca Fatihah. Hanya 30 orang di suatu wilayah, 10 orangnya buta huruf, nggak bisa baca Quran, maka tidak termasuk ahlul kamal yang berjumlah 40. Aw balaghahum sautu muadzinin alin fi huduin, atau sampai kepada mereka suara azan. Wal jumu'atu raq'atani, salat Jumat 2 rakaat, yuqra'u fil ula suratul jumu'ah wa fi tsani suratul munafiqin. 2 rakaat, rakaat pertama baca surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua baca surah Al-Munafiqun, atau suratul A'la atau surah Al-A'la. Di salat Jumat jangan bacaannya inna a'tayna kal kautsar, kependekan. Salat Jumat sebulan sekali bacaannya al-hakumut, kependekan. Ya paling tidak ad-duha, asyams, kalau di juz amma lah gitu, atau surah at-tariq, al-a'la, al-ghasyiyah, yang kisaran itulah. Dengan surat Jumat tabat yadah sama kulhu, seminggu sekali soalnya. Sunahnya sih Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun, satu surat. Wa man adraka ma'al imami ruku'ats tsaniyah wa tama'anna biha faqad adrakal jumu'ata. Minimal, awas, paling telat orang itu bareng atau dapat rakaat kedua bersama imam, maka ia sah ikut Jumatan. Telat datang udah sholat Jumat udah dilakukan, yang penting dia ikut di rakaat kedua. Kalau sampai saking telatnya, entah macet atau ketiduran, datang ke masjid, ya fa in fatahu ruku'us tsaniyati atammal ma'mumu adh-dhuhra. Sampai ke masjid itu ternyata sudah sami Allahu liman hamidah di rakaat kedua, artinya ia tidak ikut ruku secara tumakninah bersama imam di rakaat kedua, maka dia ikut dari i'tidal, rukunya tidak ikut sama imam, berarti ia tidak termasuk ikut rakaat kedua sama sekali, tidak ikut satu rakaat terakhir bersama imam. Maka ketika assalamualaikum imam itu assalamualaikum, ia berdiri dengan melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat ya, jangan jadi 2 rakaat, enggak apa, maka menyempurnakanlah si makmum itu az-zuhra, sholat zuhur. Selama masih keburu rakaat kedua bersama imam, berarti ia bermakmum sholat Jumat 2 rakaat. Imam assalamualaikum, ia berdiri menyempurnakan 1 rakaat lagi, 2 rakaat. Tapi jika ruku rakaat kedua saja ketinggalan dengan imam, ia datang di belakang, tidak,
maka imam assalamualaikum ia berdiri melanjutkan sholatnya 4 rakaat dengan sholat zuhur, jangan 2 rakaat. Ia tidak ikut Jumatan, sama dengan tidak ikut Jumatan. Syurutul jumu'ati lil jumu'ati syurutu wujubin wa syurutu fi'lin wa syurutu sihhatin. Ada syarat wajib, syarat dalam prakteknya, syarat dalam kesahihannya, keabsahannya. Wa syurutul ladzina tan'aqidu amma syurutul wujubi fahiya sab'atun. Syarat wajib Jumat berapa? Ini hafalkan, ada 7 sab'atun. Syarat wajib. Yang pertama al-islamu, Islam. Yang kedua al-hurriyatu, merdeka. Yang ketiga al-bulughu, balik. Yang keempat al-aqlu, berakal. Yang kelima az-zukuratu, laki-laki. Yang keenam as-sihhatu, sehat. Yang ketujuh al-istitanu, mukim. Bukan sedang musafir. Hafalkan yang 7 ini. Islam itu sudah jelas. Kalau non muslim ikut Jumatan tidak sah. Kadang ada saja yang ikut-ikutan non muslim, makanya kalau sedikit, misalkan hanya 40 kurang 2 38, ada non muslim yang ikut-ikutan, tidak sah Jumatannya. 40-nya 2 orang non muslim ikut-ikutan. Saya punya teman non muslim ketika ke Turki, jalan-jalan ke Turki, begitu azan orang Jumatan dia masuk masjid di Turki sana. Cerita orangnya, dengerin khutbah, pengen tahu itu, masuk masjid, sholat dia ikut sholat, sekaligus dia ingin tahu saja di sana khutbahnya kok bentar ya, baru duduk khutbah kemudian sholat. Terus di sana naruh sepatu mahal tidak hilang, aman. Catatan dia begitu, khutbahnya sebentar, tempat laki-laki tempat perempuan juga sepatu sendal itu aman. Jadi ada saja, terutama di luar pelancong. Ya ruku ikut ruku, bacaannya yang nggak tahu. Yang kedua, pertama Islam, syarat wajib. Yang kedua merdeka. Hamba, seorang hamba itu, hamba sahaya tidak wajib. Zaman dulu ya, ketika perbudakan masih ada. Dan tidak untuk zaman sekarang. Yang ketiga bulugh, baligh. Yang keempat berakal. Yang kelima laki-laki, tidak wajib Jumatan untuk perempuan, wajib sotenan ala rijali untuk laki-laki. Tapi bukan berarti tidak boleh perempuan ikut Jumatan, juga boleh, tapi tidak wajib. Kalau yang pada umroh itu ibu-ibu perempuan ya ikut Jumatan. Santriwati di pondok-pondok pesantren kadang ya ikut Jumatan. Boleh, sah, tapi tidak wajib. Kemudian sehat, yang sakit atau semacamnya, seperti dalam keadaan kondisi krisis, kekeringan, kelaparan, haus, sibuk nyari air, nyari untuk makan dan sebagainya,
maka tidak wajib. Yang ketujuh, istiton itu mukim itu. Fala jum'ata alaihim kal mukim fi mawdi'in la yasma'un nida'a 'alal mawadi'il ladzi tuqamu fihi al-jum'ah id lam yunqal anhu annahu shalal jum'ah fi safarin. Yang safar tidak wajib Jumatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada riwayat beliau melakukan sholat Jumat dalam perjalanan beliau. Tidak ada riwayat Jumatan beliau di saat perjalanan dalam keadaan safar gitu. Oleh karenanya di hadis riwayat Al-Baihaqi ada la jum'ata ala musafirin, tidak wajib Jumat untuk orang musafir. Nah, orang yang terkena kewajiban Jumat, ia sehat, baligh, berakal, kemudian laki-laki dan posisinya tidak kemana-mana, tidak musafir, maka tidak sah ia melakukan sholat zuhur. Ujug-ujug saya mah zuhur aja nggak Jumatan, tidak sah sholat zuhurnya, kecuali memang tertinggal Jumatannya seperti kasus tadi itu, entah itu ketiduran atau kena macet ketika ke masjid, imam sudah iktidal rakaat kedua, dia ikut, ya sudah tertinggal, lalu ia melaksanakannya sholat zuhur. Wa yuhramu alaihi safaru min tulu'il fajri. Oleh sebab itu haram hukumnya melakukan safar ba'da subuh di hari Jumat. Artinya jika safar itu ditempuh ba'da subuh, jam segini hari Jumat nih berangkat ke Bandung, itu masih kena kewajiban sholat Jumat. Saya sedang musafir, tidak. Yang termasuk musafir itu dan ia tidak terkena kewajiban Jumatan jika berangkatnya qobla subuh hari Jumat, itu berangkat malamnya. Jika ba'da subuh, kalau memang mau bepergian, masih kena kewajiban Jumatan. Jangan salah. Wa yuhramu, diharamkan alaihi safaru, bepergian min tulu'il fajri, bepergian dari terbitnya fajar, salat subuh nih, illa ayyakuna fi tariqihi maudi'u jum'atin, kecuali di perjalanan ia menemukan tempat untuk Jumatan. Jadi kalau orang yang safar hari Jumat, gugur Jumatannya, tidak wajib Jumatannya jika bepergiannya malamnya sebelum subuh itu. Apalagi jam 11 mangkat-mangkatan hari Jumat, jam 11 mau ke Bandung, mau ke Banten, itu malah sekiranya tertinggal Jumatan, tidak Jumatan, malah haram bepergiannya. Jangan salah, jangan asal musafir, jangan. Beda dengan jamaah qashar. Bapak emang udah rencana berangkat ke Bandung jam 10, jam 11, itu berangkat aja jam 11, sudah niat jamaah takhir nanti sholat asar di Bandung dan menjama, itu boleh gitu. Bepergian sebelum zuhur itu dengan niat zuhur nanti aja di takhir, tapi tidak untuk Jumatan. Berangkat jam 9, ya apalagi jam 9 siang, ngapain bepergian? Tidak boleh, kecuali
tetap Jumatan di mana saja Jumatannya. Jika keberangkatannya safarnya ba'da Jumat siang ba'da subuh hari Jumat. Jadi kecuali setelah subuh itu tidak kemana-mana. Kalau mau bepergian silahkan dengan catatan ia tetap menemukan atau melakukan Jumatan di perjalanannya. Atau boleh jika ia khawatir tertinggal dari rifqah, karena memang tiketnya seperti itu gitu. Kita mau berangkat pada Jumat, tiketnya ya jam 11 gitu. Tiket pesawat maupun kereta itu tidak apa-apa yang begitu. Sebetulnya berangkatnya jam 1 sih pesawat itu, tapi 2 jam sebelumnya jam 11 sudah boarding pass kan, sudah nggak bisa Jumatan. Nah yang begitu-begitu boleh, tapi bapak pakai mobil sendiri atau mobil yang bisa dikondisikan lah, bis itu pada Jumatan juga ada, ya Jumatan dulu. Selagi bisa diupayakan. Kalau pesawat kan memang ikut ya penerbangan itu, ikut peraturan boarding pass dan sebagainya. Mau ke Jawa Timur udah niat Jumatan di Cengkareng di masjid parkiran itu, tapi ya jam 11 sudah harus masuk, ya nggak bisa lagi, harus masuk itu, maka boleh tidak Jumatan. Beda kalau berangkat ke Surabayanya pakai jet pribadi, ya beda. Ya jet saya, tergantung saya jamnya, geser sedikit. Kalau pakai jet pribadi nggak boleh berangkat jam segitu, jam 10, jam 11 gitu. Sekiranya ia tidak melakukan Jumatan, upayakan tetap Jumatan karena bisa mengkondisikan. Wa amma syurutu fi'lil jumu'ati fahiya syurutun matlubatun li sihhatil jumu'ati ma'a syurutis shalah wa hiya syurutun salasatun: baladul iqamah, tempat ia mukim; yang kedua syaratnya itu dalam pelaksanaannya ayyakuna adadul musallin arba'ina ma'al imami 'alal aqal min ahlil jumu'ati li'annahu alaihi salatu wassalam wal khulafa ar-rasyidin wa man ba'dahum lam yunqal anhum wala an ghairihim fi'luha furada. Jumlahnya 40 orang dari ahli Jumatan, bukan 30 tapi sisanya anak-anak gitu, berarti belum 40 yang muslim balik berakal, laki-laki sehat dan mukim, itu ahlu Jumat. 40 minimal genap 40 dengan imam ya, makmumnya 39 plus imam jadi 40. Itu minimal. Tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun khulafaur rasyidun zaman Khalifah Abu Bakar, zaman Umar, Utsman, Ali, bahkan tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada pelaksanaan Jumatan itu sendiri-sendiri, itu tidak ada. Furoda, misah-misah, itu tidak ada. Nah, wa hadza syartun aidan 'indal imami Ahmad rahimahullah. Ini menjadi syarat 40 orang ahlu Jumatan, syarat sah digelarnya Jumatan
bagi Imam Ahmad bin Hambal di samping Imam Asy-Syafi'i. Jadi yang mensyaratkan 40 orang itu madhab Syafi'i dan madhab Hanbali. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah tanaqidu bi arba'atin ahaduhumul imamu. Menurut Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi ini Jumatan 4 orang cukup dah. 3 orang makmum, seorangnya imam. 4 orang include imam. 3 makmum, 1 jadi imam, jadi. Menurut Imam Abu Hanifah. Wa qala al-Imam Malik, wa qala al-Imamu Malik, menurut Imam Malik tanaqidu bi ahad asyara rajulan, bisa dilaksanakanlah Jumatan minimal 11 orang. Jadi jangan heran di negara-negara lain itu ya gak mesti 40 ya, yang menganut madhab Abu Hanifah maupun madhab Imam Malik. Nah, yang 40 itu Syafi'i dan Hanbali, berdasarkan keterangan tadi itu. Wad dalilu akhbarun katsiratun minha ma rawal Baihaqi an ibni Mas'udin annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah wa kanu 40 rajula. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan Jumatan di Madinah, wa kanu 40 rajulan, jumlah mereka 40 laki-laki. Warawal Baihaqi aydan an Jabir radhiyallahu annahu qala madatis sunnatu anna fi kulli 40 fama fawqaha jumu'ah. Sunnah mencatat bahwa pada setiap 40 orang laki-laki yang balik berakal tadi itu, mukim sehat atau lebih, maka dalam bilangan itulah sholat Jumat dilaksanakan. Wa minha hadithi Ka'ab bin Malik qala awwalu man shalla binal jumu'ata fi baqi'il khadamati Sa'ad bin Zararah wa kunna 40. Kami pertama kali melaksanakan Jumat di tempat kami Sa'ad bin Zararah, dan kami jumlahnya 40. Banyak riwayat-riwayat itu. Dari banyaknya riwayat ini, sebagaimana dalam hadis sallu kama ra'aitumu usalli wa lam tathbut salatuhu laha bi aqalla min dzalik, tidak ada keterangan pelaksanaan salat Jumat pada zaman Nabi maupun setelah masa kenabian, yaitu masa Khulafaur Rasyidun, yang dilaksanakan kurang dari 40 orang. Atas dasar ini Syafi'iyah maupun Hanabilah, jika kurang dari segitu maka digelar sholat duhur saja. Nah ini yang 40 pun fala tajuzu bi aqalla min arba'in wala bi arba'in wa fihim ummiyun qasura fit ta'allum. 40 yang kamal, yang sempurna, bukan 40 tapi dalam barisannya ada yang tidak ngaji,
nggak bisa baca Quran. 45 ada 2 orang yang nggak bisa baca Quran itu. Wa fihim ummiyun qasura fit ta'allum. Ummi, orang buta huruf, nggak bisa ngaji. Qasura fit ta'allum, emang nggak suka ngaji, sukanya main saja. Maka kurang dari 40. Bukan sekedar 40 orang yang dimaksud hanya bilangan secara kuantitas, tapi 40 orang yang berkualitas tadi itu, yang secara baca Fatihahnya bagus semua. 40 orang itu. Ya, jamaah kita kalau Jumatan kira-kira berapa nampung kita itu sampai penuh? 400 ada ya? 500 ada ya? Nah, insya Allah lah dari 500 di masjid kita ini, dari 500 itu atau 400 saja, 10%-nya 40 orang, insya Allah ada masing-masing dari 400 itu 10% dari yang hadir itu ada yang 40 orang bagus-bagus bacaan Qur'annya, di samping balik, berakal dan muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah syarat 40 orang, bukan sekedar 40 orang bilangan, tapi az-zukuratu laki-laki iya, wat taklifu ahlu taklif iya, balik berakal, wal hurriyatu merdeka iya, wal iqomah mukim iya. Yang ketiga, ayyakunal waktu baqiya bi an taqa'a fil waqt, waktunya tersedia. Baik, sedikit lagi syarat sah ada 5. Ini hafalkan ini. Yang pertama, waktunya waktu zuhur dilakukan. Yang kedua, dilakukan di baladin au qaryatin muayyanatin, di suatu tempat tertentu ya. Tidak sah Jumatan di di sohro atau di perkemahan. Di sohro itu ya di hutan lah kalau kita itu, atau di perkemahan. Tapi harus betul-betul di suatu tempat yang di situ adalah pusat ya, pusat peradaban, bukan di tempat-tempat yang memang tempat umum yang tidak biasanya digelar sholat sholat maktubat. Yang ketiga, Allah yasbikuha wala yuqarinuha jum'atun fi dzalikal balad, tidak berbarengan maupun tidak didahului oleh sholat Jumat di tempat tersebut. Jadi Syafi'iyah itu tidak membenarkan Jumat 2 shift Jumatan. Misalkan di sini Jumatan pas jam 12, ada komunitas mana mau minjem lagi masjid ini, saya Jumatannya jam 2. Itu tidak sah dalam Syafi'iyah. Jumatan 2 shift itu di suatu tempat. Bahkan bareng juga sebenarnya tidak sah. Di sini Jumatan, di masjid sebelah Jumatan, itu enggak bisa. Kecuali ada alasan masjidnya tidak cukup gitu. Masjidnya tidak cukup. Hanya untuk menggelar Jumatan di banyak masjid mesti ada musyawarah. Tidak, yang penting jamaah kami memenuhi kuota 40 lalu mengadakan, tidak langsung seperti itu. Harus menghitung, mengkalkulasi
Apa alasannya? Apa sudah tidak cukup? Apa bagaimana? Tidak asal melaksanakan seperti taraweh ya. Kalau taraweh kan udah bebas tuh, musola mengadakan, dan insya Allah memenuhi 40 lebih itu, apalagi malam pertama sampai malam ke-7 pertama itu. Kalau sudah malam ke-15 itu udah tinggal 12 orang itu. Yang keempat, ada uha bijamaatin, dilakukan berjamaah. Terakhir, fardu khutbah dan rukun-rukunnya. Yang pertama, hamdulillahi ta'ala lil ittiba'i kama rawahu Muslim, membaca hamdalah. Atsani, rukun kedua, as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat. Jumatan itu ibadah yang di situ zikrullah, mengingat Allah. Setiap ibadah yang di sana ada penyebutan Allah, maka berkaitan dengan penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan di khutbah itu, sholat, azan itu juga beriringan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di antaranya khususiyah keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafsiran dari wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan penyebutanmu wahai Nabi, kata Allah, yakni setiap kali aku disebut maka engkau disebut. Namamu, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa disebut bersama Allah subhanahu wa ta'ala, dalam syahadat, dalam adzan, dalam iqamah, dan seterusnya. Yang ketiga, al-wasiyatu bittaqwa, bisa usikum wa iyaya bittaqwallah, ada wasiatnya di situ, atau langsung ittaqullah, tidak apa-apa. Bisa disebutkan wasiatnya atau langsung pada poin wasiat, tidak menyebutkan saya wasiat kepada kalian, tapi yang penting wahai para jamaah bertakwalah kepada Allah, itu sudah inti dari wasiat. Jadi ada khotib yang mengatakan saya berwasiat, ada yang tidak mengatakan itu tapi langsung pada perintah bertakwalah wahai. Itu tidak menjadi suatu permasalahan, karena perintah tersebut sudah wasiat, walaupun kehati-hatiannya tetap menghilangkan keraguan menyebutkan wasiat, tapi tidak mesti. Yang tidak boleh diganti itu perintah takwa. Jangan sampai kata takwa hilang dalam khutbah. Bisa saya berwasiat untuk takwa, atau fattakullah, bertakwalah kepada Allah. Fayakunu lafdzut taqwa la budda min, kata kalimat takwa menjadi kata kunci dalam khutbah. Tidak sah jika tidak ada kalimat takwa dalam khutbah itu sendiri. Tidak apa-apa tidak ada kalimat kata wasiat, tapi harus ada kata takwa atau bertakwalah. Yang keempat, qiraatu ayatin mufahamatin fi ihdal khutbatain, membaca ayat yang difahami di salah satu khutbah, baik di khutbah kedua maupun pertama. Ayat dipahami, tidak boleh ayat yang sepotong-sepotong, sekiranya kalau dipotong tidak menjadi suatu pemahaman. Dalam khutbah ayatnya dilengkap, baca secara lengkap.
Yang terakhir ad-du'a, baca doa lil mu'minina wal mu'minat bi amrin ukhrawiyyin fil khutbati tsaniyah. Awas, doa urusan akhirat, doa mendapatkan ampunan, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Kalau doa hanya doa-doa duniawiyah saja, contoh Allahumma ij'al, langsung doanya Allahumma ij'al hadzal balada Indonesia aman aminan mutmainnan, minta aman negara, itu urusan duniawi. Itu boleh dengan catatan minta ampunan juga ada. Kalau hanya doanya minta sehat saja, rezeki yang banyak, negara aman, itu doang doanya. Tidak ada doa untuk akhirat, minta ampunan dari Allah Ta'ala, rahmat, maka tidak sah. Jadi doanya itu minta kemaslahatan ukhrawi bagi kaum mukminin dan mukminat, urusan ukhrawi di khutbah yang kedua. Malah lebih cukup yang wajibnya itu jangan sampai tertinggal. Misalkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, kemudian tidak berdoa lagi selain itu, sah. Daripada misalkan banyak-banyak doanya tapi hanya seputar rezeki, sehat dan sebagainya, urusan dunia, itu maka tidak sah, tidak memenuhi rukun tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu ini masih banyak sebetulnya, diantaranya syarat-syarat khutbah, ada duduknya dan sebagainya. Kemudian tidak ada jeda antara khutbah dan sholat, harus langsung, tidak diselang oleh yang lain-lain. Kemudian sunnah-sunnahnya juga, kemudian sunnah bagi yang Jumatan, sebagian sudah tahulah, mandi, potong kuku dan sebagainya. Saya kira ini untuk permulaan atau pembuka sedikit banyak tentang hukum ya, tata cara, syarat dan yang lainnya. Jika ada sesuatu dan lain hal yang kurang jelas, dipersilahkan ditanyakan. Nah, silakan. Baik, jemaah masih ada perlu Jambi, tadi telah dijelaskan masalah mengenai sholat Jumat. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menanyakan kepada Pak Ustadz. Silakan sebelah kiri. Ada yang bertanya Pak, mau sholat Jumat? Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz. Mangga. Untuk sholat Jumat tadi dibilang sendiri ya, artinya berbeda dengan zuhur. Bagaimana dengan sholat rawatibnya? Apakah sama atau beda juga Ustadz? Terus yang kedua, masih terkait sholat jamaah. Ketika ada jamaah batal, safnya kosong ya, yang isi itu yang samping atau yang belakang ya Ustadz, yang didulukan gitu ya. Karena 2 kali di sini saya lihat sempat kosong gitu ya, karena yang sampingnya ada sajadah, terus yang di belakang bawa tas gitu, jadi nggak bisa ngisi. Nah, untuk yang nggak tepat di depannya, apakah boleh ngisi nggak Ustadz? Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Ya. Baik, yang lain masih ada? Silahkan Bapak. Alhamdulillah, Pak Ustadz, saya merasa banyak mendapat informasi kekayaan hari Jumat. Hanya satu saja yang saya kurang jelas, kurang paham. Bagi musafir yang dibatasi oleh waktu, sarananya umpamanya KA dan seterusnya seperti tadi, itu tadi apakah boleh
sholat pribadi dalam kurun waktu Jumat itu di dalam perjalanan secara pribadi. Matur nuwun. Terima kasih. Yang lain Pak? Ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Ustadz, mohon maaf bertanya dari perjalanan hari Jumat ya. Perkiraan kita ini sampai Kerawang itu diperkirakan sampailah dari Bintaro jam 8. Kira-kira itulah. Perkiraan kita paling lama 2 jam, jam 10 sampai Kerawang. Tapi ternyata naik MBZ ada kecelakaan, macet, nggak bisa kemana-mana sampai kira-kira jam 1. Jadi gimana itu Jumatnya kita ini diganti sama duhur gimana ya Jumat, jadi Jumatnya ketinggalan. Begitu aja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Assalamualaikum. kalau di dalam perjalanan hari Jumat boleh nggak sholat asarnya dibawa ke Jumat? Soalnya ada yang bilang Jumat itu berdiri sendiri, nggak boleh disatuin. Ada yang bilang boleh. Yang betul yang mana Pak Ustadz? Terima kasih. Betul yang kayaknya nggak salah. Oh. Izin bertanya Pak Ustadz, asbabun nuzul turunnya ayat ke-9 daripada surat Al-Jum'ah, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz nih kalau fikih Pak Ustadz banyak yang nanya Ustadz. Kalau soal fikih, kalau soal tarikh itu rada kurang tertarik, nggak tahu saya kenapa. Pertanyaannya ada 2 Ustadz. Pertama, mudah-mudahan sih nggak kejadian sama saya Ustadz. Tadi yang sholat Jumat ketinggalan itu pada saat udah itidal itu niatnya kita sholat Jumat atau udah langsung sholat zuhur? Ya, yang kedua, terus yang kedua, ini menyikapi kita beribadah Ustaz. Menyikapi kita beribadah, kita harus bersikap semata-mata apakah kunci surga itu kalau kita udah sholat segala macam. Kunci surga itu udah di tangan, atau ada kekhawatiran kita yang selama ini kita merasa kurang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau kita sholat Jumat itu sebelumnya sholat qobliyah Jumat atau zuhur atau sholat mutlak gitu. Yang kedua, ketika khotib naik mimbar, khotbah sudah jalan setengah, lalu kita datang langsung sholat, itu kira-kira gimana Pak Ustadz? Sah atau tidak gitu? Makasih. Baik, kita urut aja dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz, ini menyangkut masalah prepare untuk sholat Jumat, di mana saya pernah mendengar bahwa setiap Jumat itu harus motong kuku. Nah, kalau motong kuku itu kan harus bersih, dari salah satu iman karena kebersihan. Nah, kalau misalnya lupa hari Jumat itu nggak motong kuku, Jumat yang depan lagi, itu bagaimana? Apakah benar itu kalau motong kuku itu di hari Jumat? Kalau ada hadisnya di mana? Nah, termasuk memotong jenggot dan kumis. Yang kedua, mengenai bersiwak atau bergosok gigi, karena saya pernah mendengar setiap sholat harus bersiwak, dan saya pernah melihat juga kalau ada orang yang sholat itu bersiwak dengan nasi dikantongin.
Nah, bagaimana kita ini yang tidak bawa alat siwak itu, alat gigi itu, apa kita harus bebersih dengan bersikat gigi atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Saya hanya satu pertanyaannya. Jadi ketika kita mengikuti sholat dan sholat sudah mulai pada saat rakaat kedua, ternyata menjelang akhir atau menjelang ruku itu kita batal. Nah, ketika batal untuk ngambil wudhu lagi, kita sudah nggak mungkin ikuti selanjutnya. Apakah ini kita sudah sah termasuk ikut sholat Jumatnya atau tidak? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa enggak? Ini enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya masalah sholat Jumat. Kalau dilaksanakan di kantor-kantor atau di perusahaan itu kan orangnya bukan mukimin semuanya, mungkin mukiminnya karena nggak ada juga. Itu apa setelah sholat Jumat kita memberikan sholat zuhur lagi apa gimana? Karena semuanya percayakan di kantor juga kebanyakan bukan mukimin, termasuk marbot juga bukan mukimin. Jadi setelah Jumatan mungkin harus sholat zuhur lagi atau gimana, termasuk di rest area. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Baik, sudah tidak ada lagi Pak Ustadz. Baik, dari kiri dulu ya, ashabul shimal. Mengenai rawatib ya, rawatib sholat Jumat sama seperti zuhur ya, sama seperti zuhur. Bisa 4 rakaat, 2 rakaatnya itu yang muakkadah, 2 rakaat sisanya yang ghair muakkadah. Begitu pula ba'diyahnya 4 rakaat, 2 rakaat kita lakukan yang muakkadah, 2 rakaat sisanya yang ghair muakkadah. Ada juga riwayat 4 rakaat disekaliguskan ba'diyahnya. Untuk di Jumatan itu 4 rakaat sekali salam untuk ba'diyahnya. Dan memang untuk qobliyah, karena qobliyah itu ba'da zawal, setelah masuk ya, setelah masuk waktu, artinya setelah adzan pertama itu baru bisa qobla Jumat. Baru bisa qobla Jumat. Dan biasanya waktunya hanya cukup 2 rakaat gitu. Jarang yang melaksanakan qobla Jum'ah 4 rakaat. Kalau zuhur kan masih bisa kita 4 rakaat, karena setelah adzan kemudian ada khutbah, jadi qobliyahnya dalam pelaksanaannya 2 rakaat saja setelah adzan yang pertama itu, yang menunjukkan waktu zuhur atau Jumat sudah masuk. Kemudian ba'diyahnya bisa 4 rakaat 2 kali salam sebagaimana sholat zuhur, atau 4 rakaat 1 kali salam sebagaimana diriwayatkan juga demikian dalam Sahih Al-Bukhari, 4 rakaat 1 kali salam. Jadi untuk ba'diyah dan qobliyahnya dikiaskan dengan sholat zuhur, sama ya. Apabila ada saf yang kosong gitu, saf yang kosong, maka yang ngisi itu yang belakang itu maju ke depan, bukan yang pinggir geser ke yang kosong. Nanti juga yang geser itu menyisakan kekosongan lagi, juga masuk lagi. Tidak ada itunya nanti, susah. Tapi kalau yang belakang maju, yang kosong diisi, itu kan belakang ada ujungnya, itu belakang ada ujungnya. Kalau yang pinggir geser-geser ke tengah, ujungnya ya kosong juga gitu, harus ada yang masuk juga belakangnya. Gitu. Jadi yang belakang itu yang maju gitu.
Yang belakang maju gitu ya, kalau yang kosong orang yang di belakangnya. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai, saya tadi sebetulnya kurang begitu nangkap Bapak ini waktu, maksudnya ngatur waktu ya dalam perjalanan untuk Jumatan. Karena sehubungan mungkin pada subuh jika berberangkatan masih terkena kewajiban Jumat. Ini kalau nggak tahu ini ngaturnya apa, ngatur sip apa gimana? Coba kasih lagi mic Bapak yang tadi. Saya tadi mohon maaf kurang nangkap pertanyaannya. Bisa dijelaskan Bapak. Ini pertanyaan yang nomor 2 terutama. Agak keras Pak. Ya. Contohnya misalnya gambarannya seperti Terima apa? kasih. Umpamanya begini Ustaz. Saya dari Surabaya. Baik. KA-nya nanti katakanlah jam 1. Keretanya. Oke. Sedangkan itu kan memerlukan persiapan booking dan sebagainya. Sedangkan kurun waktunya kan nanti di tengah-tengah pelaksanaan kurun waktu Jumat. Bagaimana itu sahnya, sebaiknya bagaimana? Baik. Terima kasih. Baik. Nah, kalau ada gambarannya kan jelas gitu. Nah, itu namanya rifqoh ya. Rifqoh yang tadi disebutkan apabila tertinggal madorot. Jadi walaupun keberangkatannya jam 1, tapi jika kita ikut Jumatan ada kemungkinan tertinggal, seperti pesawat tadi jam 10 juga harus sudah boarding pass, nggak bisa dadakan gitu, kayak naik angkot nggak bisa gitu. Makanya dalam posisi seperti itu tidak apa-apa meninggalkan kewajiban Jumat, diganti sholat duhur saja, bahkan dijama dan dikosor saja sudah ya. Karena itu namanya rifqoh. Walaupun tadi secara kaidah umum berangkat pada subuh berarti harus masih mencari tempat Jumatan, tidak dengan kasus tadi naik kereta ada prosedurnya, harus di stasiun jam berapa. Kalau kita Jumatan jam 1 kurang seperempat itu baru selesai, repot kita. Belum masuknya ngantrinya, itu pun kalau khotibnya pendek. Kalau ya lama itu repot kita. Hanya tidak bertaruh dengan ketinggalan atau hangusnya. Jadi dalam keadaan demikian sudah ambil keputusan jam berapa semestinya kita harus ke stasiun. Oh ternyata jam 12 harus ada di sana, atau setengah 12 harus sudah masuk kereta. Berarti sudah tidak memungkinkan sholat Jumat, langsung sholat duhur saja, bisa dijama dan dikosor karena sudah dalam perjalanan. Begitu ya Pak ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini yang jalan-jalan ke Bintaro katanya tadi. Mau dari Bintaro mau kemana, niat Jumatan ngejar ke sini karena ingin ingin Jumatan di sinilah pokoknya, karena MC-nya Pak Haji Soleh kebetulan Jumatan. Tapi waktunya nggak kekejar, lewat MBZ macet gitu, terjebak. Ya sudah, mau gimana lagi, nyampe ke sini keluar tol aja misalkan sudah habis Jumatannya. Kecuali kita dapat di jalan masjid yang sedang khutbah, ya berarti melipir. Biasanya masjid yang dekat Al-Azhar tuh, pemakaman Al-Azhar itu ada, itu melipir tuh, ikut aja sholat di situ, maupun khutbah 2 ikut melipir gitu. Jangan udah tanggung khotib udah bicara, enggak ikut. Kita ikut 1 rakaat sholatnya saja itu berarti sudah memenuhi Jumatan gitu. Nah jika memang sudah tidak keburu sama sekali, di jalan pun sudah selesai Jumatannya, ya sudah sholat duhur saja.
Itu di luar perencanaan kita. Kadang keluar tol juga macet. Saya sering kalau dari Jakarta estimasi jam 9 dari Jakarta itu ngejar, apalagi ketika MBZ masih dibangun. Masya Allah, dari Jakarta jalan Kalimalang terus itu, Masya Allah, jam 9 dari sana kadang nggak keburu. Ada masjid-masjid di Perumnas yang saya konfirmasi di Karabah sampai hadir, ternyata saya nggak datang. Nggak keburu, saya malah sholat Jumatannya ya di Aliyah gitu. Karena dari keluar tol itu paling cepat ya ke Aliyah gitu, ikut jadi bermakmum di situ gitu. Nggak sempat ngisi gitu. Seperti itu. Tujuan mau ngisi di Perumnas, tujuan di Karabah, karena posisi sudah masuk, gak memungkinkan saya naik mimbar, otomatis saya ikut Jumatan saja di masjid yang saya sekiranya dekat dari keluar tol, salah satunya Masjid Aliyah gitu. Karena seperti itu. Nah, kalau kasusnya keluar tol tidak ada masjid yang sedang Jumatan lagi, ya sholat duhur begitu ya artinya. Baik, penanya keempat mengenai yang musafir kemudian ia Jumatan. Ini kasusnya kayak tadi nih, berangkat jam segini hari Jumat, berangkat ke Jawa, di Cirebon Jumatan dia, boleh enggak dijama dengan asar mungkin ya, setelah Jumat dijama dengan asar. Nah, ini ikhtilaf, ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Nah, ternyata Syafi'iyah itu termasuk yang membolehkan. Jadi ketika sholat 2 rakaat itu, sholat Jumatnya kita langsung niat menjama dengan asar. Jadi assalamualaikum langsung qomat lagi, kemudian sholat asar jama qashar takdim 2 rakaat, berarti sholat asar, sholat Jumatnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat, berarti jama qashar takdim. Ya, ada itu pendapat yang demikian. Kenapa? Walaupun Jumat bukan mengqashar 2 rakaat gitu, memang ada yang mengatakan itu ya tidak bisa, tapi ada juga yang mengatakan bisa. Jadi silahkan mau pakai pendapat mana. Yang saya baca Syafi'iyah itu membolehkan. Yang saya dari awal diniatkan menggabung dengan asar. Di pertemuan bulan lalu Pak Haji Wahyu kalau nggak salah nanya itu, dan saya menjawab tidak bisa. Saya masih ingat itu. Kemudian saya buka-buka lagi, itu buka-buka lagi. Ternyata Syafi'iyah membolehkan. Ini apa? Ada, berarti ada 2 pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kita ambil yang apanya? Yang sekiranya maslahat lah. Sekiranya kita repot apa ya sudah sekalian aja. Sekalian di apa? Di jama. Di jama. Itu ya untuk mengqashar maupun menjama. Dulu ingat yang nanya, ingat Haji Wahyu nanya itu, saya jawab 1 pendapat saja. Sekarang saya lengkapi, silahkan karena ada yang membolehkan. Kemudian asbabun nuzul tadi ya, nanya asbabun nuzul sholat Jumat. Asbabun nuzulnya, latar belakangnya perintah itu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah ya Jumatan,
para sahabat itu tergoda untuk keluar, malah sibuk dengan dagangan-dagangan di lapak itu. Kebetulan ada yang tanda kutip dangdutan gitu, pedagang-pedagang bawa apa? Bawa rombongan penyanyi untuk menarik ya, untuk menarik pedagang, menarik pelanggan itu. Ada, kalau zaman sekarang ada musik-musiknya apa, makanya apa lam faddu min haulik wa tarakuka qaimah, kan gitu ayat berikutnya. Mereka membiarkanmu berdiri gitu. Hanya yang tersisa dari sahabat yang banyak itu saat itu kalau tidak salah hanya 12 orang, sedikit sekali. Sisanya para sahabat sibuk di luar ngelihat, sibuk dagangan-dagangan. Salah satunya itu ditegaskanlah, hei orang-orang beriman, Jumatan itu wajib loh, gak boleh kamu karena sholat dan mendengar khutbah khairum minal lahwi wattijaroh, bahkan lebih baik daripada mendengar alunan-alunan lagu, lebih baik daripada perniagaan saat itu. Itu oleh karenanya ulama dari ayat tersebut mengatakan bahwa transaksi harus terhenti ketika sudah sholat Jumat gitu. Transaksi jual beli itu harus sudah terhenti ketika sholat Jumat. Jangan tetap aja bapak itu ngeladangin orang pelanggan, alasannya apa? Belum komat katanya. Nah, fas'au ila dzikrillah, yang dimaksud dzikrillah di sini khutbah. Itu bukan sholatnya. Artinya harus segera ke masjid, dengarkan nasihat. Dzikrillah di sini nasihat. Sholat sudah pasti, kalau nasihatnya khutbahnya ikut, sholatnya ikut. Fas'au ila dzikrillah itu mendengarkan khutbah, bukan fas'au ila sholatnya. Kalau bersergalah untuk melakukan sholatnya, nanti sibuk saja dengan pelanggan sampai terdengar qomat, pas qomat baru ke masjid. Nah, itu bedanya sholat Jumat dan sholat fardu biasa. Itu ya. Jadi ceritanya begitu, Nabi sempat ditinggalkan. Saat itu memang belum paham kalau itu suatu kewajiban. Makanya dengan ayat ini ditegaskan bahwa itu suatu kewajiban. Kemudian tadi mengenai apa kunci surga ya? Kunci surga ya. Ini apanya kunci surga ini? Yo, yakin sajalah. Sama tadi yang ketemu terakhir itu kita niatnya sholat zuhur. Oh iya. Kalau itunya saya ingat, cuma kunci surganya saya agak bingung ini kunci surga. Jadi kalau memang sudah tertinggal itu, bahkan ketika seseorang ngehnya itu setelah masuk sholat, ya niatnya sholat Jumat bersama imam, begitu takbir, loh ini tidaknya ikut, tak kira masih rakaat pertama, ternyata udah rakaat kedua. Berarti sudah tidak ikut satu rakaat pun bersama imam. Maka imam assalamualaikum berdiri dan langsung niatkan sholat zuhur. Di tengah-tengah sholat, perpindahan tadinya mau niat 2 rakaat bersama imam gitu, menjadi 4 rakaat sholat zuhur, tidak ada masalah. Walaupun perubahan itu terjadi di tengah-tengah sholat. Karena yang tidak boleh adalah ketika kita niat sunnah kemudian diganti pada
pada fardu. Kalau sesama fardu boleh, atau niat tadinya fardu jadi sunnah. Contoh niat kita fardu, datang ke masjid nggak ada siapa-siapa nih, sholat aja fardu duhur, ternyata gitu emang belum adzan di masjid itu. Kita baru 2 rakaat sholat duhur, Allahu Akbar, muadzinnya kesiangan gitu, ketiduran, dirubah tuh niatnya, padahal udah masuk, cuma adzannya telat. Digeser tadinya niat sholat duhur jadi qobla duhur, itu boleh. Tapi tidak boleh kita awalnya niat qobla duhur, kelamaan langsung niat duhur, tidak boleh. Perpindahan dari sunnah ke fardu. Ya, kalau perpindahan fardu ke sunnah itu boleh. Kemudian berikutnya perbedaan ya, sholat qobliyah, sholat mutlak. Jadi kalau Bapak Pak RW ini masuk ke masjid belum azan nih, itu sholat mutlak Pak. Sholat mau berapa kali sholat silahkan. Masuk masjid belum azan, misalkan Jumatan masuk ke sini setengah 12 atau jam setengah 12 belum ya, sholat mau berapa kali itu sholat mutlak maksudnya, termasuk tahiyatul masjid. Sholat pertamanya tahiyatul masjid, sholat mutlak. Nah ketika azan, masuk azan, kemudian sholat lagi, itu masuknya qobla zuhur ya. Itu pertanyaan pertama dari Pak RW. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika khutbah sudah berjalan kemudian kita baru masuk masjid, apakah langsung duduk apa sholat? Ada yang sholat, ada yang duduk langsung dengarkan. Nah ini juga dua-duanya boleh, langsung duduk boleh, sholat itu tahiyatul masjid juga boleh. Dua-duanya ada landasannya yang mengatakan duduk saja karena mendengarkan itu lebih baik daripada sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena ketika dalam suatu riwayat Nabi sedang berkhutbah, ada orang baru masuk ke masjid, dia diperintahkan oleh Nabi, diisyaratkan untuk sholat 2 rakaat. Jadi silahkan itu, mau datang masuk langsung duduk saja, mau datang sholat dulu 2 rakaat, silahkan. Dua-duanya boleh, dan kita nggak usah heran kalau ada orang yang masuk kemudian sholat 2 rakaat. Apalagi cuma di pojokan. Kayaknya kalau begitu masuk datangnya di tengah, mencolok jarang yang berani juga. Tapi ada yang unik memang, pengalaman saya di PT-PT gitu. Karena masuknya ke masjid itu macam-macam. Baru juga assalamualaikum udah Allahu Akbar pada sarolat tuh qobliyah gitu. Dan itu mencolok di depan sekali karena telat kan datangnya. Jadi Allahu Akbar, ada pertama mereka belum datang tuh, adab kedua saya sudah duduk sebagai khotib, mereka masih berdiri karena belum melakukan sholat. Begitu saya berdiri, innal hamdalillah, mereka Allahu Akbar pada sholat tuh. Ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi kira-kira gimana itu? Kira-kira pemandangannya enak nggak itu? Terus kalaupun sholat kira-kira ini sholat khusyuk nggak? Apa fatihah tapi suara khotib? Nah itulah, silahkan saja pilih-pilih, toh secara hukum dua-duanya boleh. Jadi boleh seperti itu ya. Kemudian ini yang pertanyaan yang nyender di sana ini, pertanyaan yang nyender, sebagian tadi Pak Win itu yang bagaimana jika itu hampir sama ya pertanyaannya. Jadi sholat, oh iya, di tengah-tengah batal ketika sholat,
di rakaat kedua ya, rakaat kedua batal, artinya sholatnya batal karena berhadas, kemudian ia berwudu, selesai wudu sholatnya udahan. Ya sejujurnya kan udah nggak ikut sholat Jumat bersama imam itu, ya sudah tidak ikut sholat bersama imam. Kalau setelah sholat, setelah wudu, dia tidak ikut berjamaah bersama imam, kira-kira sholatnya udah belum kan? Berarti ia sholat sendirian dan sholatnya sholat zuhur. Loh, saya kan udah ikut dengar khutbah dari tadi. Iya, gitu. Tapi sholat 2 rakaat itu mesti berjamaah, gitu. Gak bisa tadi saya sudah udah ikut khutbah dengerin. Saya tinggal 2 rakaat lagi aja. Lah 2 rakaat itu kan mesti berjamaah. Dan jamaahnya sudah luput. Itu ya yang untuk tertinggal tadi karena batal. Makanya upayakan ketika kita berhadas cepet-cepet ambil wudunya, gitu. Cepet-cepet ambil wudu. Ya jagalah, kalau bisa jangan sampai batal. Kemudian sebelumnya itu tadi ada yang sebelumnya kelewat, ini penanya yang ke-7 ini. Nah, ini yang nyandar-nyandar itu nggak kebayang sama saya tadi. Soal apa tadi Pak Ujang itu? Soal? Oke, siwak. Tentang siwak. Jadi siwak itu hukumnya sunnah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, ya. Sebelum siwak potong kuku. Tadi itu yang ditanya ya. Potong kuku jika Jumat, ya Jumat tidak keburu, pokoknya di hari Jumat walaupun setelah sholat nggak apa-apa, masih sunnah. Afdolnya sebelum Jumatan ya. Kenapa sebelum Jumatan? Supaya ketika Jumatan itu rapih, nggak gondrong, nggak ini cocok buat nyakar dan sebagainya, itu rapi. Tapi jika tidak keburu maka tetap sunnah di hari Jumat walaupun setelah Jumatan. Di sorenya dipotong nggak apa-apa Pak. Itu ya. Jangan nunggu Jumat depan, jangan. Pada Jumat juga nggak apa-apa. Karena di hari Jumat itu disunahkan untuk memotong kuku, ya. Kalau tidak terburu nggak apa-apa. Kemudian jika kita memotongnya hari Rabu atau hari Kamis, tapi niatnya untuk melakukan sunnah Jumat, itu pun boleh. Kadang saya ingat, waduh besok Jumatan, mumpung luang, hari Kamis sudah saya potongin, hari Kamis itu. Jika niatnya itu untuk performa kita Jumatan gitu, maka dia dalam keterangan tetap mendapatkan pahala itu untuk kerapihan di hari Jumat. Jadi tidak usah ditunda seminggu lagi, keburu panjang banget. Pada Jumatnya nggak apa-apa, atau hari Rabunya atau hari Kamisnya, atau setelahnya nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, mengenai siwak itu sunnah. Jika tiap sholat siwak, ya bagus, bagus, walaupun tidak wajib ya. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan siwak itu setiap kali sholat. Nah, siwak baik dengan kayu maupun dengan gosok gigi itu. Substansinya adalah membersihkan gigi dan rongga mulut. Ada kalanya dengan sikat gigi menjangkau sisa-sisa makanan yang tidak terjangkau oleh siwak kayu itu. Makanya meskipun pakai siwak, dua-duanya bagus. Setelah makan ya gosok gigi gitu. Setelah itu baru pakai siwak, jangan langsung dengan siwak.
Itu untuk siwak ya. Apalagi udah sambal, udah makan bawang, jengkol, itu yang gak hilang sama siwak itu. Zaman dulu dengan siwak selesai, orang makanannya sederhana kok. Nabi sahabat itu sederhana makanannya, tidak banyak kimiawi seperti sekarang ya. Kemudian pertanyaan mengenai di perusahaan, di kantor Jumatan ya, ini Pak Haji Asep ini kebanyakan bukan yang mukim, marbotnya saja pendatang. Apakah sholat Jumat di tempat yang demikian setelahnya sholat duhur lagi apa gimana? Perlu diketahui bahwa mukim itu bukan berarti orang asli Kerawang, bukan. Orang pendatang pun bisa jadi mukim kalau di sininya memang sudah lebih dari 3 hari. Kita saja, saya kalau sampai misalkan ke Bandung, hari pertama itu masih musafir, hari kedua, ketiga, hari keempat sudah bukan musafir lagi, tidak bisa dikosor, wajib Jumatan gitu. Contoh imam di kita juga itu orang Bandung, yang satu orang Indramayu, KTP-nya KTP sono. Tapi apakah di sini musafir? Bukan. Sudah di sini definitifnya gitu. Udah bukan 3 hari lagi itu mah, itu tahunan. Jadi karyawan-karyawan di PT itu kalau dia sudah tercatat karyawan untuk pekerja di tempatnya, yaitu sudah mukim Pak gitu, sudah mukim. Nah ini untuk kasus di PT-PT, jadi sudah sah saja itu Jumatannya. Nah kalau rest area, nah ini rest area nih, rest area musafir semua rata-rata. Yang Jumatan di situ sepertinya niatnya berhenti sambil mau sholat duhur, karena ada Jumatan ya ikut Jumatan aja karena mengadakan Jumatan DKM. Walaupun biasanya di rest area itu ada juga orang setempat yang ikut Jumatan. Nah kita boleh husnudzon, mungkin orang setempat juga banyak, ada 40 lebih yang ikut di rest area ini, karena kebetulan ada akses dari perkampungan ke masjid rest area itu, sehingga kita juga tidak perlu sholat duhur setelah Jumatan. Atau bisa kita kehati-hatiannya, jangan-jangan ini orang yang mukimnya orang sininya cuma 25 orang, sisanya orang potongan kita semua, orang-orang yang akan bepergian. Setelah itu kita sholat duhur, itu pun bagus, menyempurnakan. Di Syafi'iyah itu namanya ihtiyat ya. Jadi silahkan kalau yang untuk beres area setelah ikut Jumatan bareng kemudian sholat duhur, bukan ragu dengan Jumatannya gitu. Jumatan tetap sah, tapi itu sebagai jaga-jaga, dikhawatirkan memang syarat-syaratnya tidak terpenuhi sebagaimana dalam syarat-syarat 40 orang sehat, mukim, balik, berakal, bukan musafir. Jadi gitu ya. Kalau untuk yang PT, untuk pekerja yang sudah definitifnya di Kerawang sudah tidak usah ragu Pak. Itu walaupun dia bukan orang sini. Itu hitungannya jelas ya sudah. Tapi untuk rest area saya rekomendasikan silahkan setelah ikut Jumatan sholat duhur lagi. Karena ada yang mengatakan pengganti, ada yang mengatakan bukan gitu. Jadi tidak serta-merta dalam Syafi'iyah itu kalau orang sudah Jumatan kemudian belas tidak duhuran, tidak. Makanya ada orang setelah Jumatan tetap walaupun di kampung lalu sholat duhur lagi. Kenapa? Karena dua pendapat tadi. Ada yang mengatakan Jumat itu pengganti, ada yang bukan. Nah, ketika digelar Jumatan bukan di masjid kaum itu masjid utama, maka Jumatan dan sholat duhur. Ketika dilakukan di masjid utama, di masjid yang istilahnya sentral, maka itulah Jumatan yang sejati dan tidak usah sholat duhur lagi. Nah itu dalam pendapat Syafi'iyah. Ini sekedar apa ya, khazanah kita.
Walaupun kita mengamalkannya yang ini, kalau sholat Jumatan ya sudah. Tapi tetap kita mesti ngerti, mesti tahu supaya tidak kaget ketika ada orang yang melakukan demikian. Karena memang pendapat itu ada di dalam kitab-kitab fikih bil khusus Syafi'iyah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Udah selesai ya. 10 penanya hari ini. Yang terakhir. Pak Haji Asep terakhir kan? Pak Haji Asep terakhir, tapi setelah Pak Awin tadi. Hah? Ya udah. Udah. Ah, ngadi-ngadi. Udah tadi itu yang siwak itu sama Iya. sama apa? Sama siwak sama ini kuku. Motong kumis, Pak. Jenggot enggak. Jenggot enggak. Jenggot, malah jenggot itu sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan gitu. Sebagian memakruhkan gitu. Kalau Syafi'iyah hanya sunnah. Tapi kalau mazhab yang lain itu wajib. Saya kebetulan Syafi'iyah ya, kadang dicukur kadang. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dengar tadi beberapa pertanyaan telah dijawab, semoga saja ini menambah ilmu kepada kita, menambah thalabul ilmi kepada kita, dan dapat kita laksanakan ketika kita sholat Jumat ataupun sholat-sholat yang lainnya. Karena waktu sudah siang, mari kita tutup taklim ini dengan membacakan qiraatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.